Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadilah dengan NIM 152.111.513.046 dari Prodi D3 Sistem Informasi. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Keamanan Informasi Praktikum. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang modul Lab 27.2.12 dan modul Lab 27.2.14. Nah, dimulai dari modul yang pertama, yaitu Lab 27.2.12 yang berjudul Interpret HTTP and DNS Data to Isolate Threat Actor, yang artinya menafsirkan data HTTP dan DNS untuk mengisolasi aktor ancaman. Kemudian untuk tujuan dari lab ini yaitu kita akan meninjau log eksploitasi kerentanan HTTP dan DNS yang terdokumentasi. Nah, untuk yang part pertama yaitu ada menyelidiki serangan injeksi SQL, kemudian yang part kedua ada menyelidiki eksfiltrasi data DNS. Kemudian untuk latar belakang dari lab ini, yaitu personel keamanan cyber telah menetapkan bahwa telah terjadi eksploitasi dan data yang berisi PII mungkin telah terpapar ke pelaku ancaman. Nah, di lab ini kita akan menggunakan Kibana untuk menyelidiki eksploitasi dan menentukan data yang dieksploitasi menggunakan HTTP dan DNS selama serangan. Kemudian untuk sumber yang dibutuhkan yaitu ada Security Union Virtual Machine. Nah, kemudian langsung masuk ke instruksinya. Yang part pertama yaitu tentang menyelidiki serangan injeksi SQL. Nah, di bagian ini kita akan menyelidiki exploit di mana akses tidak sah yang dilakukan ke informasi merupakan informasi yang sensitif yang disimpan di server web. Kemudian kita akan menggunakan Kibana untuk menentukan sumber serangan dan informasi yang diakses oleh penyerang. Masuk ke step yang pertama yaitu mengubah jangka waktu. Jadi di sini kita mulai dengan membuka Security Union, kemudian masuk dengan username analis, dan masukkan passwordnya itu CyberAuth. Oke, kemudian setelah terbuka, kita akan membuka terminal untuk memasukkan langkah yang kedua, yaitu mengetikkan sudo status. Kemudian kita enter, masukkan passwordnya itu CyberAuth. Oke, kemudian akan keluar output seperti yang ada di modul. Lalu setelah kita melakukan perintah yang ada di B, kemudian kita masuk ke Kibana dan memasukkan username dan password yang sama. Analis dan CyberAuth. Baik, setelah nanti kita masuk akan menampilkan dashboard dari Kibana. Baik, setelah muncul, maka di langkah yang ke D, kita diperintahkan untuk mengklik bagian 24 jam terakhir. Di sini kita klik, kemudian pilih absolute, lalu kita mengatur waktunya dari Juni 2000, tahunnya 2020, bulannya Juni, kemudian tanggal 1 sampai Juni 2020, tanggal 30. Setelah itu, klik Go.
Nah, maka di sini akan muncul total log selama bulan Juni 2020 yaitu 136 sesuai yang ada di modul. Kemudian masuk ke step yang kedua yaitu filter lalu lintas HTTP. Jadi di sini kita diperintahkan untuk mengklik HTTP pada bagian git hunting. Kita klik. Nah, di sini akan muncul hasil dari lognya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada pertanyaannya, berapa IP address-nya? Ini IP address-nya itu 209.165.200.227. Kemudian untuk destination IP address-nya yaitu 209.165.200.235. Sedangkan untuk destination port number-nya yaitu ada di sini. Ini portnya yaitu 80. Baik, kemudian kita diperintahkan untuk scroll sampai ke daftar 10 hasil pertama. Ini, kemudian di tahap yang ke C, luaskan hasil detail pertama dengan mengklik panah di sebelah yang stempel waktu. Kita klik panah di yang pertama, kemudian di sini akan muncul detail informasinya. Nah, di sini ada pertanyaan untuk jangka waktunya yaitu untuk time-nya yaitu 12 Juni tahun 2020. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu event type-nya. Untuk event type-nya itu terletak di sini yaitu bro_http. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya itu yang termasuk dalam HTTP GET yang dibuat ke client server, kemudian kita lihat pada tabel URI. Message ini, kemudian di tabel URI di sini pesan ini mencakup ada nama pengguna atau username, ada sisi ID, ada nomor kartu kredit, ada CVV, tanggal kadaluarsa, dan kata sandi atau password. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, dari informasi ini yang penting itu yaitu terkait permintaan informasi kartu kredit. Oke, langsung masuk ke step yang ketiga. Di step yang ketiga itu kita diperintahkan untuk mengklik ID yang ada di atas ini, kemudian kita klik nya. Nah, di sini akan terbuka web KIPMI-nya. Nah, di perintah yang probe ini, hasil dari mengklik di ID ini kita dapat menampilkan browser dari informasi KIPMI. Nah, KIPMI ini merupakan sebuah antarmuka web yang memungkinkan kita untuk melihat transit visit. Nah, untuk teks biru ini artinya yaitu sebuah permintaan HTTP yang dikirimkan dari sumber. Sedangkan yang teks merah ini merupakan tanggapan dari server web. Jadi server web tujuan. Selanjutnya di langkah yang ke C, di bagian log entry session-nya ini kita dapat melihat username, password ini merupakan menunjukkan bahwa seseorang mungkin telah mencoba menyerang browser web menggunakan injeksi SQL.
Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke langkah yang D. Kita diperintahkan untuk mencari keyword username dan mengklik Ctrl F, kemudian klik username. Nah, di sini kita dapat melihat di mana istilah username ini digunakan di antarmuka web yang ditampilkan kepada pengguna. Namun di sini kita dapat melihat bahwa sesuatu yang tidak biasa dapat ditemukan. Mengapa? Yaitu karena terlihat daftar nama pengguna dan kata sandi merupakan bagian dari informasi yang dikembalikan sebagai respon terhadap permintaan HTTP GET. Jadi ini merupakan hal yang tidak biasa. Selanjutnya kita lanjut ke part yang kedua, yaitu menganalisis eksfiltrasi DNS. Seorang administrator jaringan telah memperhatikan permintaan DNS yang sangat panjang dengan subdomain yang tampak aneh. Nah, tugas kita yaitu untuk menyelidiki anomali dari hal tersebut. Caranya, langkah yang pertama yaitu kita masuk ke filter, lalu lihat DNS. Caranya kita tutup dulu web browser ini, kemudian kita masuk ke dashboard. Kita arahkan scroll ke atas, kemudian kita klik home, bagian navigation. Jadi setelah itu, di sini masih muncul time dari jangka waktu selama bulan Juni 2020. Kemudian kita lanjut ke bawah. Di area dashboard, kita dapat klik DNS di bagian klik hunting ini dan akan melihat apa yang terjadi. Seharusnya di bagian log ini angkanya akan berubah. Nah, hasilnya sama seperti yang ada di modul. Kemudian untuk step yang kedua kita meninjau entry terkait DNS. Kita scroll ke bawah. Di sini kita dapat melihat record alamat dan record web dari alamat dan dapat melihat kode respon dari DNS. Dari tampilan ini kita dapat melihat daftar klien DNS teratas dan server DNS. Ini klien DNS dan ini server DNS. Nah, mereka dapat menampilkan jumlah permintaan dan tanggapan. Setelah itu kita dapat langsung masuk ke step yang ke C, yaitu scroll ke bawah lagi, dan di sini dapat tertampil query DNS. Query DNS yang tertampil ini berdasarkan nama domain. Selanjutnya, di perintah yang D, kita diperintahkan untuk scroll ke atas lagi dan mengetikkan example di bagian filter. Example.com. Kemudian coba kita otomatis ke coding, jadi kita tunggu. Kalau sudah selesai, kita dapat melihat bahwa setelah kita mencoba filter example.com, maka jumlah dari log ini diperbarui dan lebih kecil karena tampilan sekarang terbatas pada permintaan di server, yaitu menggunakan example.com. Kemudian kita lanjut ke perintah yang E, yaitu temukan informasi tentang DNS client dan DNS server. Dari ini kita dapat melihat di sini bahwa kliennya yaitu DNS kliennya yaitu 192.168.0.11, sedangkan DNS servernya yaitu 209.165.200.235.
Oke, setelah itu kita masuk ke step yang ketiga, yaitu tentukan data yang diekfiltrasi. Nah, kita dapat lanjut dengan menggulir ke bawah sampai lihat query DNS-nya lagi. Kemudian kita diperintahkan untuk mengklik ekspor dan klik run. Nah, maka foldernya berhasil di-download. Selanjutnya kita buka filenya. Kita buka file download-nya. Nah, jika sudah terbuka, kita ubah isinya dengan disamakan seperti yang ada di modul. Jadi kita menghapus yang tidak perlu. Ini kita hapus. Nah, setelah isi folder ini sama seperti yang ada di modul, kemudian kita save, kemudian masuk ke terminal. Kita masuk ke terminal dan kita diberitakan untuk mengetik seperti yang ada di modul. Terminal, kemudian kita ketik ini, setelah itu kita enter dan setelah itu kita chat script.txt, kita enter. Nah, kemudian di sini muncul hasilnya sesuai dengan pertanyaan yang ada di bawahnya, itu apakah subdomain dan dari subdomain query DNS. Nah, ini merupakan hasilnya. Baik, itu merupakan pembahasan dari lab 27.2.12. Kemudian kita lanjut ke modul yang kedua, yaitu lab 27.2.14 yang berjudul Isolate Compromised Host Using 5 Table. Baik, jadi untuk judul dari lab 27.2.14 ini yaitu mengisolasi host dan GCP menggunakan 5 tuple. Nah, untuk tujuan dari lab ini yaitu kita akan meninjau log yang dikumpulkan selama eksploitasi kerentanan yang terdokumentasi untuk menentukan host dan file yang disusupi. Di sini ada 3 part. Part yang pertama yaitu kita meninjau lansiran di Squeal, kemudian pivot ke Wireshark, dan pivot ke Kibana. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu Vertable ini digunakan oleh administrator IT untuk mengidentifikasi persyaratan dan untuk menciptakan lingkungan jaringan yang operasional dan aman. Nah, komponen dari Vertable ini termasuk IP address, ada port number, ada destination IP address, dan port number. Dan protokol yang digunakan dalam muatan data. Nah, ini merupakan bidang protokol dari header paket IP.
Kemudian untuk sumber daya yang dibutuhkan yaitu Security Union Virtual Machine. Untuk kita masuk ke bagian instruksinya, setelah penyerangan, pengguna tidak lagi memiliki akses ke file bernama confidential.txt. Nah, sekarang yang akan saya lakukan yaitu meninjau log untuk menentukan bagaimana file itu disusupi. Masuk ke part yang pertama yaitu meninjau art disk field. Oke, pertama-tama kita masuk ke Security Union-nya dulu dengan mengklik masukkan username yaitu analis dan passwordnya itu CyberOff. Jadi kita login. Setelah terbuka, di perintah yang B, kita diperintah untuk open file. Kita buka. Lalu kita masukkan username-nya itu analis dan passwordnya CyberOff. Oh, kita username-nya itu mana? Baik, kita oke. Kemudian kita klik select all dan start skill. Baik, skill sudah terbuka. Nah, di perintah yang C, kita diperintahkan untuk meninjau event message yang tercantum pada event ini. Salah satu pesan ini adalah GPL attack response. Nah, ini kemudian kita diperintahkan untuk kliknya dengan ID-nya itu 5.1 sesuai yang ada di modul. Kemudian kita diperintahkan untuk memilih kotak mencentang kotak show paket data dan show rule. Kita centang. Nah, kemudian di sini akan tampil seperti yang ada di modul ini. Setelah itu kita klik kanan pada alert ID-nya yang 5.1, kita klik kanan, kemudian kita klik transkrip, dan di sini akan keluar transkrip untuk lansiran. Nah, transkrip ini menampilkan transaksi antara aktor ancaman, sumber, dan target selama serangan. Aktor ancaman mengeksekusi perintah Linux pada target. Nah, di sini langsung masuk ke part yang kedua, yaitu pivot to Wireshark. Setelah part yang pertama selesai, kemudian kita diperintahkan untuk select, untuk memilih bagian lansiran yang memberi Anda transit dari langkah sebelumnya. Kita klik kanan lagi pada ID 5.1, kemudian kita pilih Wireshark. Oke, kita pilih Wireshark. Nah, maka jendela utama dari Wireshark akan menampilkan 3 tampilan paket. Nah, untuk hasilnya sama seperti yang ada di modul. Kemudian lanjut ke langkah yang B, yaitu untuk melihat semua paket yang disusun dalam percakapan TCP. Kita dapat klik kanan salah satu paket dan pilih follow TCP stream. Oke, kita dapat klik kanan.
Jadi masuk ke langkah yang ini dengan cara kita mengklik kanan, kemudian follow, lalu city string. Nah, maka akan muncul hasilnya yang ada di modul. Kemudian lanjut saja setelah pivot ke website selesai, kita lanjut ke part yang ketiga, yaitu pivot ke Kibana. Untuk pivot Kibana, kita kembali ke Squid lagi. Kita kembali ke Squid, lalu klik kanan pada IP select ID-nya lagi, klik kanan. Lalu kita dapat memilih sebelumnya kita dapat menutup website-nya terlebih dahulu setelah selesai. Kita kembali ke halaman skillnya. Bukan di ID-nya, tapi kita klik kanan di bagian destination API-nya, yaitu kita pilih Kibana IP lookup, kemudian kita pilih yang ini, sesuai ada yang ada di perintah modul. Nah, selanjutnya kita diarahkan ke Kibana dan kita langsung menggunakan username dan password seperti yang sebelumnya. Nah, Kibana ini sudah terbuka, maka kita langsung lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita melihat untuk tentang jangka waktu 24 jam terakhir, kita ubah ke Juni 2020. Kita ubah. Jadi kemudian kita ubah di sini untuk tentang waktunya dari Juni 2020, 1 Juni 2020 sampai 30 Juni 2020. Tahun 2020. 1 Juni dan kita pilih 2020 tanggal 30. Oke, setelah itu kita go. Nah, kita tunggu loadingnya. Nah, maka hasilnya akan sama seperti yang ada di modul ini. Nah, hasil yang ditampilkan ada dasar tipe data yang berbeda, di mana kita dapat diberitahu bahwa file confidential.txt ini tidak lagi dapat diakses, disensor, sensor layanan bagian P ini. Data FTP dan data FTP ada dalam daftar, sehingga seperti yang ditunjukkan pada gambar, kita dapat menunjukkan bahwa FTP digunakan untuk mencuri file. Setelah itu kita lanjut ke langkah yang G, kita dapat memfilter untuk bro_FTP. Kita arahkan kursornya ke sini, kemudian kita pilih yang filter for value. Filter ini digunakan untuk lalu lintas terkait FTP seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Sama. Setelah itu, apabila diklik maka ini akan menampilkan hasilnya.
Setelah itu kita dapat scroll ke bawah sampai menampilkan all logs. Nah, setelah sampai ke all logs, di sini ada pertanyaan apa alamat IP dan sumber tujuan untuk lalu lintas FTP. Nah, di sini terlihat bahwa port number-nya yaitu 192.168.0.11 dengan port number-nya yaitu 52776. Sedangkan untuk destination API-nya ada 209.165.200.235 dan port number-nya itu 21. Setelah itu kita lanjut ke step yang G. Dalam entry log yang sama, kita cari kita di sini diperintahkan untuk melihat detail informasinya. Selanjutnya di sini kita dalam entry log yang sama kita dapat melihat di kolom ID. Lalu di sini kita diperintahkan untuk mengklik tautannya. Dan setelah mengklik tautannya, kita diarahkan ke web ini. Dan kita dapat melihat bahwa di sini username-nya yaitu analis, kemudian untuk password-nya yaitu CyberOps. Kemudian untuk masuk ke langkah yang I, bahwa diketahui sekarang kita telah memverifikasi bahwa penyerang menggunakan FTP untuk menyalin konten file, yaitu file confidential.txt, dan kemudian menghapusnya dari target. Nah, lalu isi dari file tersebut yaitu menyantumkan diagram lingkaran dari data dari FTP data. Nah, kemudian di langkah selanjutnya yaitu kita diperintahkan untuk masuk ke Kibana lagi dan mengarahkan ke bagian pilih file di bawah titik hunting. Kita klik file. Kita tunggu dan hasilnya akan sama seperti yang ada di modul. Nah, kemudian itu pembahasan untuk modul 27.2.14 dan selesai sudah untuk pembahasan di video kali ini, yaitu mengenai lab 27.2.12 dan lab 27.2.14. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.